Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Muhammad Rizky dari kelas MIPA 1, absen 5. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah salah satu perilaku yang menyimpang atau melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Lalu apa itu zina? Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki ataupun sesama perempuan, disebut perbuatan zina juga. Selanjutnya, contoh perbuatan yang mendekati zina. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang hawa nafsu atau nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang kelima, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Yang keenam, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Lanjut, zina dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama yaitu zina muhsan. Zina yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah atau selingkuh. Yang kedua, kategori kedua yaitu zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Selanjutnya, cara membuktikan perbuatan zina. Cara membuktikannya ada dengan dua cara. Satu, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengakui telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Apabila seseorang menarik kembali pengakuannya, maka bisa diterima, berarti dia tidak terkena hukuman rajam atau didera. Dalil larangan zina dan pergaulan bebas. Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu janna innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil kedua, Quran Surat An-Nur ayat 2, yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki derahlah masing-masing dan keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Lanjut, dampak buruk pergaulan bebas dan zina. 1. Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS dan HIV. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. 3. Mendapat hukum sosial dari masyarakat, yaitu dikucilkan oleh masyarakat. Para pezina telah merusak dan mengotori tatanan masyarakat, sehingga masyarakat memberi hukuman sosial kepada mereka. Keempat, merusak dan mengaburkan hubungan hasab. Kelima, menghancurkan masa depan anak. Keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena penzinahan, atau bunuh diri karena malu telah melakukan berzina. Hikmah mengharamkan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab.
Ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin dan HIV atau AIDS. Keempat, menghindari dosa-dosa lain diakibatkan setelah melakukan zina, seperti menggugurkan kandungan atau bunuh diri. Kelima, memberikan efek jera kepada orang lain. Hal ini dilakukan karena hukuman berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut mendekati zina. Cara menghindari pergaulan bebas dan zina adalah 1. Berpakaian menutup aurat, rapih dan sopan. Kedua, memilih teman bergaul yang soleh, sebab teman yang soleh akan mengajak berbuat baik dan saling mengikatkan bahaya perbuatan maksiat. Ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berduaan di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, dan membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang menimbulkan hawa nafsu atau nafsu birahi. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Yang keenam, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang menjelaskan larangan pergaulan bebas dan zina, yaitu jika seorang berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan di atas kepalanya. Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.